Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Episode 32. Menunggu di tempat parkir. Diana ingin bertanya kepada Sean secara langsung. Mengapa kamu berlutut kepada wanita lain? Bukannya berlutut padaku. Dia juga harus bertanya kepada Cynthia Yandra. Mengapa kamu merebut pria milikku? Nenek Wangsa memandang Diana dengan penuh kekesalan. Lalu berkata, telepon Cynthia Yandra. Aku akan berbicara dengannya secara langsung. Baik, jawab Jayanata. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cynthia Yandra. Kemudian menyerahkan ponsel itu kepada nyonya besar keluarga Wangsa. Meskipun nenek Wangsa merasa sangat marah, nada suaranya tetap terdengar sangat lembut. Bagaimanapun, nyonya besar Wangsa telah berada dan berkecimpung di dunia bisnis ini seumur hidupnya sehingga hal kecil seperti ini tidak akan sampai membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dengan lembut dan tanpa kehilangan keseriusannya, nenek Wangsa berkata, Wapres Diryandra, saya dengar bahwa menantu miskin kami pergi ke perusahaanmu untuk menjadi pengawalmu. Jika sejak awal saya tahu kamu menyukai Sean Yuwono, seharusnya saya memberikannya kepadamu sejak 6 bulan yang lalu. Nenek Wangsa lanjut berbicara. Hanya saja, kemarin kamu mengatakan bahwa kamu akan mendukung keluarga Wangsa dan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Tapi, hari ini kamu justru berbuat kebalikannya. Kamu sepertinya berhutang penjelasan kepada saya. Cynthia berkata, ini tidak seperti yang nyonya besar pikirkan. Tapi, bagaimanapun juga, saya harus minta maaf. Hal yang saya janjikan kemarin, saya tidak dapat melakukannya. Maaf. Mendengar Cynthia meminta maaf dengan tulus, suasana hati nenek Wangsa merasa jauh lebih baik. Dia berkata pada Cynthia dengan murah hati, untuk apa meminta maaf? Kita adalah satu keluarga. Kalau kamu menyukai dia, maka ambil saja. Dia hanya seorang menantu miskin. Anggap saja keluarga Wangsa kami memberikannya kepadamu. Diana yang berada di samping langsung berteriak dengan ekspresi cemburu. Tidak boleh memberikan Sean padanya. Nenek Wangsa sangat marah hingga memelototi Diana dengan galak. Dia segera menutup mikrofon ponsel karena takut kata-kata Diana barusan akan terdengar oleh Cynthia di seberang telepon. Melihat nenek Wangsa marah, Lana buru-buru menutup mulut Diana dengan tangannya dan tidak membiarkan putrinya berbicara lagi. Nenek Wangsa terus berbicara di telepon sambil tersenyum. Saya tidak peduli dengan urusan Sean Yuwono. Tapi, Wapres Diryandra, untuk pembiayaan 150 miliar, kamu sudah berjanji pada saya. Kamu tidak akan menarik kata-katamu, kan? Cynthia menjawab, saya sudah memberi tahu Presdir Yuwono tentang proyek ini. Presdir Yuwono sudah membaca perencanaan kalian dan merasa itu sangat bagus. Dia menyukai perencanaannya, tapi dia ingin tahu lebih banyak tentang proyek ini. Apa? Presdir Yuwono sudah membaca perencanaan kami dan juga sangat menyukainya. Nenek Wangsa mengulangi kata-kata Cynthia dengan penuh semangat. Setelah mendengarkannya, semua orang di keluarga Wangsa yang berada di sana melompat kegirangan. Nenek Wangsa melanjutkan, kalau ingin tahu lebih banyak, ini gampang. Saya akan meminta Jayanata untuk mengunjungi Presdir Yuwono di perusahaan kalian dan berbicara dengan Presdir Yuwono tentang proyek ini secara langsung. Cynthia menjawab, oke, kalau begitu, saya akan mengatur waktu. Nenek Wangsa akhirnya berkata dengan penuh semangat, terima kasih, Wapres Diryandra. Saya akan memberimu hadiah lagi setelah urusan ini beres. Setelah menutup telepon, Nenek Wangsa tertawa terbahak-bahak hingga kerutan di wajahnya menjadi sangat jelas. Nenek Wangsa beralih pada putra sulungnya dan memerintahkan, Jayanata, Presdir Yuwono sudah melihat perencanaan kita. Kamu siap-siap. Wapres Diryandra akan mengatur agar kamu bertemu dengan Presdir Yuwono dan itu bisa kapan saja. Sampai saat itu, kamu harus bersikap baik di hadapan Presdir Yuwono. Dan jangan mengacaukan urusan ini. Jayanata menjawab dengan tak kalah gembira. Jangan khawatir, Ibu. Aku pasti akan menyanjung Presdir Yuwono ketika kami bertemu nanti. Aku akan memuji proyek kita adalah yang terbaik. Haha. Kemudian, dia berkata, tapi,
Sean Yuwono sekarang adalah orangnya Wapres Diryandra. Apa kita jangan mempermasalahkan Sean Yuwono yang mencuri lagi? Nenek Wangsa mendengus dengan dingin. Mengapa tidak mempermasalahkannya? Soal Sean Yuwono yang mencuri jam tangan. Terus selidiki dan temukan buktinya untukku. Sampai saatnya. Entah dihukum dengan hukum keluarga. Atau mengirimnya ke penjara. Atau memberikannya kepada Cynthia Yandra. Semua ada keuntungannya. Sandi tiba-tiba menyahut. Nenek, aku sudah menemukan buktinya. Dia menjual jam tangan itu kepada sekelompok bajingan. Nenek Wangsa menganggukkan kepala dengan puas. Bagus, Sandi, cari buktinya. Sean Yuwono hanyalah seekor anjing Cynthia Yandra. Meskipun kita membalas dendam kepada Sean, Cynthia Yandra tidak akan berbuat apa-apa. Nenek Wangsa kemudian menatap Giana, Jayadi, dan Lana sekeluarga sambil berkata dengan marah. Jayanata membantuku membicarakan proyek dengan Presdir Yuwono. Sandi sudah menemukan bukti Sean Yuwono mencuri. Bagaimana dengan kalian sekeluarga? Apa kontribusi yang kalian berikan kepada keluarga Wangsa? Yang tua tidak bisa apa-apa. Yang muda tidak berguna. Bahkan, menantu miskin pun tidak bisa kalian urus. Tak cukup menegur keluarga Jayadi. Nenek Wangsa masih mengolok-olok Giana. Percuma memiliki wajah cantik. Wajahmu itu seharusnya berada di tempat Yuwana. Nenek Wangsa selalu lebih menyukai keluarga Jayanata. Sekarang, nyonya besar keluarga itu semakin mengkritik Giana dengan lebih tak bermoral. Namun, Giana Wangsa memiliki harga diri yang sangat kuat. Dia langsung berlari keluar karena marah. Giana, kamu mau kemana? Panggil Cahyadi. Cahyadi mengikuti Giana keluar dan melihat wanita itu sudah pergi mengendarai mobilnya. Bahkan, dia mengendarai mobil dengan sangat cepat. Auranya seperti ingin pergi untuk membunuh orang. Giana benar-benar terbakar emosi. Sean Yuwono brengsek, membuatku malu di hadapan seluruh keluarga. Kali ini aku akan memberimu pelajaran. Giana memaki. Giana mengemudikan mobil Audinya dan tiba di gedung perusahaan grup Citra Abadi dengan cepat. Karena keluarga Wangsa sedang membicarakan mengenai proyek kerjasama dengan grup Citra Abadi. Giana memiliki nomor telepon sekretaris Wapres Diryandra, Rosiana Krisjanto. Giana Wangsa duduk di dalam mobilnya di parkiran bawah tanah, menelepon Rosiana, dan langsung bertanya, ada di mana Sean Yuwono dan Wapres Diryandra kalian? Rosiana menjawab, mereka baru saja turun ke parkiran mobil bawah tanah. Nona Wangsa mencari mereka untuk. Tanpa menunggu Rosiana selesai berbicara, Giana langsung menutup telepon. Kemudian, dia keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Benar saja. Dia langsung melihat seorang pria dan wanita berbicara dengan penuh tawa sambil berjalan menuju Porsche Panamera berwarna merah. Mereka adalah Sean Yuwono dan Cynthia Yandra. Episode 33. Menamparkan Giana Wangsa. Sean mengenakan setelan direktur bermerek Gucci dan rambutnya disisir ke samping. Pria itu sedang berbicara dan tertawa dengan Cynthia Yandra. Sementara, Giana melihat Sean terus berjalan mendekat. Kalau Sean tidak pernah menjadi suami Giana, dia pasti akan salah mengira bahwa pria itu adalah presiden direktur yang berasal dari keluarga lain. Dasar brengsek, setelah bercerai denganku, ternyata berpenampilan begitu tampan. Rusuk Giana yang semakin merasa cemburu. Jika Giana tahu sejak awal bahwa Sean memiliki aura seorang presiden direktur, dia juga akan mendandani Sean dengan jas dan dasi selama 3 tahun terakhir. Setidaknya Giana dapat membawa Sean untuk menyombongkannya di depan teman-teman ketika acara reuni sekolah. Di kejauhan, Sean berkata kepada Cynthia, Cynthia, berikan kunci mobilnya padaku. Kamu memakai high heels, jadi sulit mengendarai mobil. Karena sering memakai sepatu hak tinggi. Sebenarnya di mobil Cynthia selalu ada flat shoes dan dia biasa memakainya ketika mengendarai mobil. Tetapi, melepas dan mengganti sepatu di hadapan Sean sepertinya tidak akan enak dilihat. Cynthia memberikan kunci mobil kepada Sean Yuwono sambil berterima kasih. Kalau begitu, terima kasih, Presdir Yuwono. Sean mengambil kunci mobil Giana dan berjalan ke depan mobil Porsche Panamera berwarna merah api. Ternyata dia justru berjalan ke pintu samping kemudi terlebih dulu dan membuka pintu. Cynthia terkejut. Anda, Cynthia tidak mengerti dan bertanya-tanya. Bukankah Sean bilang dia akan mengendarai mobil?
Mengapa dia membuka pintu samping kemudi? Sean menepuk kepalanya dengan tak berdaya dan bergumam. Aduh, 3 tahun ini terbiasa membukakan pintu untuk Giana Wangsa. Cynthia tertawa dan baru mengerti. Ternyata Sean berinisiatif membukakan pintu untuknya. Namun, sekarang Sean Yuwono adalah seorang bos dari Cynthia Yandra. Seharusnya Cynthia yang membukakan pintu untuk Sean. Mana mungkin Sean yang membukakan pintu untuknya? Bagaimanapun, karena pintu sudah dibuka, Sean bersikap sebagai seorang gentleman dan mempersilakan. Wapresdir Yandra, silakan. Cynthia merasa tersanjung dan berkata, "Ya Tuhan, Presiden Yuwono membukakan pintu sendiri untuk saya. Saya benar-benar merasa sangat beruntung. Ini bukanlah apa-apa. Aku sudah membukakan pintu untuk Giana Wangsa selama 3 tahun. Setiap kali naik dan turun mobil, aku selalu membukakan pintu," kata Sean sambil tersenyum. Cynthia tahu bahwa Sean terluka sangat mendalam karena Giana. Dia berkata, "Giana Wangsa benar-benar tidak bersyukur." Setelah itu, Cynthia masuk ke dalam mobil. Melihat semua ini, Giana sangat marah dan langsung berlari menghampiri mereka sambil marah-marah. "Sean Yuwono, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ternyata kamu benar-benar menjadi anjing." Cynthia Yandra. Setelah Giana melihat Sean membukakan pintu untuk Cynthia, dia semakin yakin bahwa Sean sudah menjadi pengawal Cynthia Yandra. Selama 3 tahun ini, Sean hanya membukakan pintu untuk Giana dan kedua orang tuanya. Sekarang, Sean justru membukakan pintu untuk wanita lain. Melihat pemandangan ini membuat hati Giana merasa sangat tidak senang. "Giana." Sean terkejut melihat mantan istrinya di hadapannya. Dia mengira Giana dan dirinya akan menjadi orang asing. Tetapi, belum sampai 1 hari, mereka kembali bertemu. Cynthia juga segera keluar dari dalam mobil. Dia tidak mengerti untuk apa Giana datang. Jika datang untuk membicarakan proyek, bukankah seharusnya keluarga Wangsa mengirim Jayanata Wangsa? Giana menatap Sean dan mengkritiknya. "Sean, apakah kamu sudah tidak memiliki harga diri? Ternyata kamu berlutut di depan Cynthia Yandra, memohon maaf padanya, dan bersedia menjadi anjing di sisinya." Giana masih lanjut berkata, "Kalau kamu rela membuang harga dirimu, mengapa saat itu kamu tidak mau berlutut padaku dan memohon padaku untuk memaafkanmu? Aku memberimu beberapa kali kesempatan. Asalkan kamu berlutut dan memohon padaku. Sekarang kamu masih menjadi menantu keluarga Wangsa kami." Begitu Sean teringat perkataan Giana, dia menjadi sangat marah dan membalas, "Kamu masih bisa bertanya padaku, mengapa aku tidak berlutut padamu? Kemarin lusa, kamu dan laki-laki bernama Pangestu itu menginap sekamar, berselingkuh di belakangku, dan masih menyuruhku berlutut memohon maaf kepada kalian. Tidakkah kamu merasa sangat kelewatan?" Giana mengaitkan bibirnya hingga tersenyum miring. Dia kembali membuka mulutnya. "Dan bagaimana dengan beberapa kali setelah itu? Acara ulang tahun kemarin. Aku memberimu kesempatan untuk berlutut dan memohon padaku. Asalkan kamu berlutut, aku akan meminta nenekku untuk tidak mengeluarkanmu dan kamu akan tetap menjadi suamiku. Dan juga di Four Seasons Hotel. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memanggil polisi." Sama-sama berlutut. Mengapa kamu memohon padanya, tapi tidak memohon padaku? Bagaimanapun juga, aku adalah istrimu. Apakah memalukan berlutut pada istri? Kata Giana pada akhirnya. Sean menjawab, "Berlutut kepada istri itu tidak memalukan. Tapi berlutut kepada istri yang selingkuh itu sangat memalukan. Kamu melakukan hal yang salah. Tidak berlutut dan meminta maaf padaku, tapi justru memintaku berlutut memohon padamu. 3 tahun ini aku terlalu memanjakanmu." Sean sangat marah. Giana juga menjadi marah. "Kamu memanjakanku. Jelas-jelas aku yang memanjakanmu. Aku tidak seharusnya begitu baik padamu. Membuatmu tidak takut pada apapun sekarang. Orang-orang di keluargaku sekarang menyalahkanku karena tidak mengaturmu dengan baik. Jika tahu sejak awal, aku seharusnya menyuruhmu berlutut setiap hari dan membasuh kakiku." Maki Giana. Plak. Terdengar sebuah suara tamparan yang nyaring. Sebuah tangan melayangkan tamparan yang mendarat di wajah Giana Wangsa yang cantik. Giana sontak terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang yang menamparnya ternyata adalah Cynthia Yandra. Cynthia benar-benar tidak tahan lagi.
Dia berkata dengan marah. Giana Wangsa, kamu yang selingkuh duluan. Tidak bisa introspeksi diri. Tapi masih bicara seperti ini. Sebagai seorang wanita, apakah kamu tidak merasa malu? Giana yang sangat marah menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Kamu, berani-beraninya menamparku. Cynthia mendengus dingin dan berkomentar. Kalau mau menamparmu, ya, tinggal menamparmu. Apakah harus memilih hari segala? Cynthia sama sekali tidak takut pada Giana. Di lingkungan bisnis Jakarta, Giana Wangsa hanyalah seorang wanita yang tidak dipandang sama sekali. Giana Wangsa sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Cynthia Yandra. Giana tidak berani memukul Cynthia. Kemampuan dan kekuatan Cynthia tidak dapat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Dengan wajah sedih dan air mata yang terbit di sudut matanya, dia berkata, kamu merebut pria milikku dan menamparku. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.